ketika seseorang mengungkapkan janji atau mengobar janji kemudian tidak ditepati atau mungkin ingkar atau lupa, ada dampak dalam kesehatan kita tidak, Mas? Iya, insya Allah tetap ada, karena bagaimanapun juga kita melakukan kesalahan, melakukan suatu dosa di hadapan Allah Ta'ala. Karena banyak sekali seseorang berjanji kepada, ya yang paling gampang itu kepada istrinya, temannya, anaknya, saudaranya, kan gitu ya. Dan itu janji itu selalu manis, ya angin surga kata orang-orang sekarang ya. Dan itu biasanya insya Allah yang biasanya saya ketahui ya Ustadz ya. Jadi kalau orang berjanji lama kelamaan nanti dicatat, kalau memang dia tidak bisa memenuhi ya janjinya tersebut, itu dicatat oleh malaikat atid, dan itu menjadi suatu hal yang buruk. Nah, lama kelamaan nanti Allah menyentil, istilahnya menyentil, karena salah satu atau banyak dari janjinya itu tidak terpenuhi dengan salah satu hal, yaitu biasanya itu gusinya bengkak. Jadi jangan jadi bengkak sampai ke dokter, aduh. Jadi kalau sakit ke dokter kan gitu ya. Itu juga berjanji lagi sebenarnya ya. Ingat bahwa kita sendiri setiap saat itu berjanji pada Allah Ta'ala ya. Kita sering sekali ya Ustadz ya. Coba dalam salah satu firman Allah dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami meminta pertolongan, kan begitu ya. Kadang kita sakit gigi itu bukan ya Allah ampuni kesalahan saya, tapi langsung ke dokter. Nah, jadi sebenarnya kita juga berjanji kepada Allah Ta'ala itu juga menipu Allah kan. Bukan kepada Allah kita minta pertolongannya, tapi karena memang kita sendiri yang tidak paham dan apa yang kita baca kita tidak mengerti. Makanya jangan banyak berjanji kepada orang lain. Baik Mas Danu, tampaknya sudah ada telepon yang masuk, kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa Bapak? Pak Anhar Teguh. Bapak Teguh ya? Iya. Di mana Pak Teguh? Di Belitung. Oh, di Belitung. Alhamdulillah, jauh sekali nih Ustadz. Ya. Langsung bertanya Bapak. Mau tanya gini, saya udah lama gitu sakit pinggang Ustadz. Iya. Kiri apa kanan apa belakang Bapak? Sebelah kanan ini. Oh, udah lama. Jadi kalau mau sedang duduk, mau tegak itu sakit itu, Sakit Pak. sekali ya. Iya. Boleh saya tanya langsung Bapak Teguh? Boleh. Boleh ya. Ini saya mohon kejujuran Bapak Teguh ya. Iya. Iya. Bapak Teguh, kalau di rumah sering jengkel nggak dengan anak atau sama istri? Jengkel disimpan, tidak marah keluar ya? Iya, betul ya Pak ya. Ya, sekarang dalam kondisi sakit tidak Bapak Teguh? Iya. Sakit tidak Bapak Teguh? Masih Pak, masih sakit Pak. Kalau masih sakit, sekarang insya Allah Bapak Teguh paham ya, kalau sakit pinggang sebelah kanan ini karena menyuruh keluarga berbuat baik, tapi belum bisa, dengan catatan Bapak Teguh jengkel sama istri atau jengkel sama anak. Bapak Teguh berjanji untuk tidak melakukan lagi ya? Iya. Insya Allah mau? Mau ya. Mau ya. Sekarang saya tanya, dari sebelum bertanya sama sekarang, setelah mengerti kalau itu kesalahan dari jengkel sama istri sama anak, berkurang nggak sakitnya? Iya betul Pak, kurang Pak. Alhamdulillah, subhanallah. Bapak Teguh salah satu orang yang menikmati mukjizat dari Al-Quran untuk mengakui kesalahan. Tolong diteruskan, nanti minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian jangan memarahi atau jengkel kepada istri atau anak. Insya Allah dalam waktu hitungan detik pinggangnya sembuh Bapak Teguh ya. Bersyukur pada Allah Ta'ala ya Bapak Teguh ya. Iya Pak ya. Baik. Penting sekali muhasabah nih Ustadz ya, introspeksi diri ya. Introspeksi diri itu memang penting sekali. Baik Ustadz, satu lagi ada telepon, rupanya sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana Pak? Agus. Pak Agus, di mana Pak Agus? Di Solo. Oh, di Solo, subhanallah. Silahkan Pak Agus. Selamat pagi Pak Ustadz. Selamat pagi Pak Agus. Ini istri saya kemarin. Kami kan sudah menikah 2 tahun. Kami masalahnya kemarin sudah hamil tapi janin tak berkembang. Itu sebenarnya apa salah kami dan apa yang harus kami perbuat? Itu aja. Keguguran atau tidak berkembang?
tidak berkembang, jadi kami kiret. Oh gitu ya. Iya. Oke. Udah berapa bulan itu Bapak Teguh? Boleh kalau saya tahu? Itu 2 bulan, Oh, hampir 2 bulan. bulan, Hampir sekitar 2 2 bulanan. Oke. Itu aja Bapak Teguh. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, insya Allah sebenarnya Islam itu menjawab semua permasalahan kehidupan, Ustaz. Jadi ini di sini ini yang hal yang lucu sebenarnya. Ya. Jadi tidak apa-apa, kita semua kan sharing ya. Walaupun kita ini insya Allah ya mencoba mendakwahkan ayat-ayat Allah, tapi insya Allah kita juga mencoba menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan kesehatan ya. Walaupun saya sendiri sekolahnya bukan di kedokteran nih. Saya akan menjawab Bapak Agus ya. Insya Allah kalau pada waktu sudah jadi menjadi janin berumur kurang lebih 2 bulan, kalau janin ini tidak berkembang, saya minta maaf kepada Bapak Agus. Mohon Bapak Agus dengan Ibu itu mengkoreksi ya, evaluasi istilahnya ya, mengevaluasi untuk memahami kalau janin yang belum bisa berkembang ini itu dari mana? Saya akan memberikan jawaban bahwa biasanya ini saya minta maaf sebelumnya ya Bapak Agus ya, karena ini berhubungan dengan kesalahan Bapak atau Ibu. Saya mohon kejujuran Bapak Agus dengan Ibu, mudah-mudahan Ibu juga melihat acara ini ya, acara kita. Siapa pada waktu setelah kelihatan jadi, istilahnya setelah kelihatan apa namanya, tidak mens ya, pada waktu hamil ya, hamil itu di antara Bapak Agus sama istri yang maaf ya masih ogah-ogahan punya momongan, itu aja. Kalau Bapak Agus itu kepingin sekali, nah ini biasanya maaf ya Ibu, atau kalau Ibu kepingin sekali biasanya Bapak Agus. Kalau saya melihat ini mudah-mudahan Bapak Agus itu memahami sehingga keinginan mendapatkan momongan itu harus direspon oleh Ibu sehingga Allah itu tidak menjadikan ini menjadi mati atau tidak berkembang. Jadi hanya itu saja. Nanti kalau bisa pada waktu sel telur matang silahkan kumpul suami istri yang baik, berdoa yang baik, mohon agar bisa menjadi amanah ya anak. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa Bapak Agus sama Ibu ya. Bapak Agus ya, amin. Amin. Baik Ustadz, rupanya ada fax yang masuk ke redaksi kami. Bisa kita bacakan Ustadz ya? Silakan, Ustadz. Dari hamba Allah nih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya seorang perempuan yang berusia hampir 45 tahun. Pada tahun 2002 saya terkena PHK. Dan dari hasil pasangannya saya tanamkan dalam usaha bisnis perkebunan bagi hasil. Namun tragis uang saya menjadi hilang karena ditipu oleh pebisnis tadi. Dan pada kurun waktu 3 tahun saya menganggur, saya terkena sakit sesak nafas. Kemudian ternyata divonis dokter bahwa saya mempunyai penyakit kelainan jantung bawaan dari lahir, yaitu klep jantung saya bocor. Dan sampai sekarang saya masih mengkonsumsi obat jantung dari dokter. Yang ingin saya tanyakan pada Ustadz Danu, apa gerangan kesalahan yang sudah saya perbuat dan apa yang harus saya lakukan? Dan doa apa yang harus selalu saya panjatkan sehingga lebih kurang 6 tahun belakangan ini terjadi permasalahan yang saya hadapi itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi alhamdulillah memang pertanyaan sangat bagus, kompleks ya. Ini paling saya nanti juga bingung menjawabnya. Sesak napas ya. Jadi intinya adalah di PHK, sesak napas. Jadi bagaimana caranya agar ujian atau musibah itu tidak menerpa kita ya. Sebenarnya memang banyak sekali ceritakan dalam Al-Quran bahwa kalau kita menerima sesuatu yang tidak mengenakan, kita menerima, badan kita menerima sesuatu yang tidak mengenakan, itu biasanya itu musibah. Nah, ujian itu biasanya di hadapan kita, jelas sekali di hadapan kita, itu ujian ya. Jadi jelas diceritakan oleh Allah Ta'ala, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atashbirun. Jadi sungguh kami ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya, apakah kamu sabar? Nah, di hadapan kita inilah ujian. Nah, kalau permasalahan tentang PHK itu juga berhubungan dengan perusahaan itu sendiri. Jadi saya mohon juga jangan ngersulo ya, orang Jawa bilang ya, jangan ngersulo, jangan sakit hati ya, terima dengan lapang dada aja. Kemudian saya juga mengajak, kalau klep jantungnya bocor, nah ini yang agak lebih penting karena itu bisa menjadikan maut. Salah satu penyakit yang nomor 2 yang membunuh manusia di dunia adalah jantung. Nah,
klep jantung bocor ini memang ada faktor akhlak yang memang belum pas ya Ustadz ya. Biasanya seorang yang punya klep jantung bocor itu beliau itu agak pendiam. Pendiam tapi mudah tersinggung. Nah, dan pada waktu tersinggung tidak marah dulu, diem aja sampai ini merah hitam wajahnya itu, kemudian baru diungkapkan marahnya. Nah, itu lama kelamaan klep jantungnya itu pasti shoak. Nah, insya Allah sama seperti Bapak yang dari Bengkulu tadi ya Ustadz ya, Bangka ya. Jadi sebenarnya bisa sembuh dengan amat sangat cepat sekali ya. Jadi di sini tidak ada trik, saya tidak ngapa-ngapain. Saya hanya mengajak jamaah atau pemirsa itu mengerti kesalahan. Karena kalau sudah mengerti kesalahan itu salah satu unsur taubat. Nah, di sini Ibu atau Mbak yang memang lagi sakit, awalnya adalah dari emosi yang disimpan dahulu, kemudian baru dikeluarkan. Nah, caranya sembuh gimana? Cobalah mencoba untuk memohon ampun kepada Allah Ta'ala, kemudian dirubah sikapnya. Jadi kalau orang itu istilahnya mau bertobat, itu insya Allah ada dalam Quran, illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim, itu janji Allah ya. Artinya adalah dan mereka yang telah bertobat. Nah, berarti orang bertobat itu harus tahu kesalahannya. Ya, tidak hanya cuma membaca astaghfirullahaladzim, jadi nggak ngerti kesalahan ya. Dan mereka yang telah bertaubat dan melakukan kebaikan, waslahu, melakukan kebaikan, wabayyanu, dan memberikan nasihat kebenaran tentang Al-Quran. Jadi selain dia itu bertobat, minta ampun, tidak melakukan lagi, kemudian melakukan apa yang baik, paling baik. Kemudian memberikan nasihat-nasihat baik, apa yang diketahui tentang Quran. Insya Allah Allah akan menjawab faulaika atubu alaihim, ya, maka taubat mereka lah yang kuterima. Makanya seperti Bapak yang di Bangka tadi, beliau menyadari kesalahan, saya sering jengkel sama keluarga, langsung Allah itu menurunkan mukjizat sehingga langsung sakitnya bisa berkurang jauh. Nah, inilah salah satu hal bahwa Allah itu senantiasa dekat kepada orang-orang yang benar-benar beriman ya, insya Allah ya. Seperti itu Ustaz ya. Insya Allah seperti itu jawabannya Mbak. Mudah-mudahan nanti gimana caranya berdoa? Berdoalah minta ampun kepada Allah Ta'ala. Jangan melakukan hal yang buruk lagi, sesuai seperti sikap yang tadi saya ceritakan. Kemudian jangan mengulang lagi. Insya Allah klep jantung itu akan kembali lagi. Insya Allah. Itu jawaban Allah nantinya ya. Amin. Amin.